Rahman ini adalah yang memiliki sifat rahmat pada dirinya. Adapun Rahim adalah yang memberikan rahmat ini kepada selainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Faruq yang dimuliakan oleh Allah, kita dibantu, diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk kembali berkumpul di masjid yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji tentang nama-nama Allah yang husna. Kita tiba pada pertemuan yang kelima dari kajian kitab kali ini, dan kita tiba pada nama yang ketiga. Nama yang pertama yang telah dibahas adalah tentang nama Allah, kemudian yang kedua adalah Rabb, dan yang ketiga ini adalah nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim atau bahasan yang pertama pada kajian kita adalah tentang makna dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa makna dibalik kedua nama Allah ini? Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di sini bahwasanya makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dzur rahmatil wasi'ah alladzi la arhama bi'ibadihi wa jami'i khalqihi minhu subhanah. Dialah pemilik penyandang sifat rahmah, kasih sayang yang maha luas, di mana tidak ada yang paling sayang terhadap seluruh hambanya dan seluruh makhluknya selain Allah Jalla Jalaluhu. Wahadhan ismani latifani. Dan kedua nama ini merupakan nama yang sangat lembut. Salah satunya menunjukkan tentang keumuman dan keluasan rahmat Allah kepada seluruh makhluk selama mereka hidup di dunia, yaitu nama Ar-Rahman. Adapun nama yang satunya Ar-Rahim itu bermakna dialah yang memberikan rahmat khusus kepada hamba-hambanya yang beriman, baik di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti. Allah Jalla wa'ala Ar-Rahim, yang memberikan rahmat khusus, rahmat spesial bagi hamba-hambanya yang beriman. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini terkait makna dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau biasa kita artikan, terjemahkan makna Ar-Rahman, kalau biasa kita temukan di dalam mushaf terjemah Al-Quranul Karim, Ar-Rahman diartikan dengan makna yang maha pengasih. Adapun Ar-Rahim diartikan dengan makna penyayang. Kasih dan sayang sebenarnya hampir mirip atau semakna. Namun para ulama di dalam bahasa Arab dan ketika menjelaskan dua nama ini, perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, para ulama menjelaskan perbedaan antara Ar-Rahman dan Rahim, sama-sama di situ ada sifat rahmah, sifat kasih, sifat sayang, tetapi modelnya atau bentuknya berbeda. Para ulama menjelaskan dan berbeda pendapat terkait perbedaan dua nama ini. Yang paling masyhur, yang paling terkenal terkait perbedaan dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kalau di kita biasanya yang maha pengasih, maha penyayang. Kalau dalam bahasa Arab dan secara ilmu yang mempelajari tentang Asmaul Husna ini, maknanya sebenarnya sama-sama rahmat. Rahmat itu sama-sama kasih, sama-sama sayang. Tetapi yang membedakan, yang pertama, perbedaan yang pertama atau pendapat yang pertama yang menjelaskan perbedaan antara Rahman dan Rahim,
Kalau Rahman itu adalah Allah Ta'ala memiliki sifat rahmat yang rahmatnya ini bersifat universal, menyeluruh. Dalam hal ini, semua umat manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir, sama-sama mendapatkan rahmat yang umum ini. Makanya namanya Rahman, yang maha luas rahmatnya, yang maha luas kasih sayangnya. Dan Allah memberikan ini kepada semua makhluknya, mau yang mukmin maupun yang tidak, mau itu manusia maupun hewan, semuanya diberikan oleh Allah rahmat yang bersifat umum ini. Makanya nama Allah ini Ar-Rahman. Ini makna yang pertama, atau makna perbedaan pertama terkait makna Ar-Rahman. Adapun makna Ar-Rahim, menurut pendapat yang pertama ini, kalau rahim itu maksudnya adalah Allah menyandang sifat rahmah, kasih sayang, tetapi kasih sayang ini hanya diberikan kepada orang-orang beriman. Hanya diberikan kepada hambanya yang beriman. Lebih-lebih nanti di akhirat begitu nampak kasih sayang Allah kepada hambanya yang beriman. Kalau di dunia semuanya sama-sama mendapatkan rahmat, tetapi di akhirat nanti yang mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala adalah hambanya yang beriman saja. Entah itu langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala, ataupun diizinkan untuk siapa saja yang berhak memberikan syafaat, dan itu merupakan rahmat dari Allah Ta'ala kepada pemberi syafaat dan kepada yang menerima syafaat. Sampai nanti setelah habis jatah syafaat yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah ini, seperti para malaikat memberikan syafaatnya, orang-orang beriman akan memberikan syafaat satu dengan yang lainnya. Orang yang syahid, yang meninggal di medan pertempuran, akan memberikan syafaat untuk karib keluarganya. Anak kecil yang meninggal dalam keadaan masih bayi atau masih kecil dan dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala, akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Al-Quranul Karim akan memberikan syafaat kepada orang yang dekat dan menaruh perhatian selama di dunia kepada Al-Quranul Karim. Dan begitu pula syafaat yang terbanyak, jatah syafaat yang terbanyak yang dimiliki oleh hamba Allah adalah syafaatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi itu, mereka telah menghabiskan atau menggunakan jatah doa pamungkas di dunia, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpan jatah doa pamungkas tersebut untuk di akhirat, yaitu berupa pemberian syafaat, dan beliaulah pemilik atau manusia atau makhluk yang paling banyak jatah syafaatnya. Jatah syafaatnya. Para ulama menyebut ada sekitar 8 atau 9 jenis syafaat yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 di antara 9 atau 8 ini terjadi perbedaan. 2 dari 9 atau 8 syafaat beliau ini tidak dimiliki kecuali oleh beliau saja. Kalau yang lain masih dimiliki oleh Nabi yang lain. Hanya 2 yang menjadi keistimewaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah syafaat uzma. Syafaat yang paling besar, di mana tidak ada yang punya jatah syafaat besar ini, paling besar ini, paling istimewa ini, kecuali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu syafaat uzma? Syafaat uzma, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yaitu syafaat, sebelumnya kalau diartikan, syafaat itu secara istilah, secara literatur agama kita, syafaat itu adalah, kalau secara bahasa, ad-dhammu. Kita menggabungkan kepada diri kita. Itu secara bahasa. Secara istilah, syafaat itu adalah at-tawassut lil ghairi fi jalbil manfaati au daf'i madarrah. Kita menjadi perantara
Kita menjadi perantara untuk orang lain yang kita beri syafaat ini untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Itu secara istilah atau secara penggunaan syariat di dalam Al-Qur'anul Karim maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 syafaat dari 8 atau 9 syafaat yang beliau miliki. 2 diantaranya tidak dimiliki oleh orang lain kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu syafaat uzma, di mana Nabi menjadi perantara untuk meminta kepada Allah agar hisab perhitungan di padang mahsyar segera dimulai. Dan itu menjadi kekhususan Nabi SAW. Jadi dalam hadis syafaat uzma, dan hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan penulis-penulis sunan yang lain, dan diriwayatkan lebih dari 10 sahabat atau sekitar 13 sahabat Nabi SAW. Hadisnya panjang sekali. Nabi SAW atau sebelum Nabi SAW, umat manusia ketika menunggu di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur, mereka digiring ke sebuah padang tanah lapang yang warnanya putih kemerah-merahan. Tidak ada satupun pohon di sana, tidak ada satupun bangunan di sana, tidak ada tempat bernaung di sana. Itu sifat tentang padang mahsyar atau gambaran padang mahsyar. Ketika itu masing-masing menunggu kapan dimulainya, kapan Allah memulai syafaat, kapan memulai perhitungan hisab. Semuanya menunggu dalam keadaan matahari didekatkan kepada mereka dan dalam keadaan keringat bercucuran. Ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, dan ada yang tenggelam dalam keringatnya. Masing-masing sesuai dengan amal yang dikerjakannya, yang dibuatnya selama di dunia. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengarahkan sebagian orang atau pendapat yang lain, orang-orang beriman, untuk mencari siapa di antara nabi dan rasul yang kiranya bisa mau jadi perantara agar menghadap Allah dan meminta agar hisab perhitungan ini segera dimulai. Karena pada waktu itu begitu lama dan manusia, umat manusia pada waktu itu tidak tahu ini kapan dimulainya. Berapa ratus tahun lagi, berapa puluh tahun lagi, tidak ada yang tahu. Semuanya gundah gulana, mengkhawatirkan masing-masing. Makanya ketika Nabi menjelaskan atau menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya, bahwa nanti di padang mahsyar itu manusia itu dibangkitkan dalam keadaan tanpa busana. Tanpa busana, tanpa dihitan, dan tanpa sendal. Artinya benar-benar seperti kita terlahir. Masih dalam keadaan seperti. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha penasaran, kalau begitu sebagian kita dapat melihat aurat sebagian yang lain. Kemudian Nabi SAW mengatakan, urusan di akhirat itu jauh lebih memusingkan, sehingga jangankan untuk melihat aurat orang lain, kita tidak terpikirkan apa yang kita kenakan, kita tidak terpikirkan kita ini sudah berbusana atau tidak, kita memikirkan kita ini mau dimasukkan ke dalam surga atau mau dimasukkan ke dalam neraka. Kita ini sidang kita ini nanti mudah atau berat. Itu yang dipikirkan oleh masing-masing makhluk pada waktu itu. Makanya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah menunggu sekian lama dalam ketidakpastian dan ketidaktahuan kapan dimulai syafaat, orang-orang mulai terpikir untuk mendatangi nabi-nabi yang dipikir atau dikira memiliki potensi mampu memberikan syafaat yang paling istimewa ini kepada Allah Ta'ala. Akhirnya mereka datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka menyebut, wahai Adam, engkau ini adalah manusia pertama, engkau ini adalah bapak moyang kami. Allah menciptakanmu dengan kedua tangan Allah langsung. Artinya mereka menyebutkan keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Sekira Nabi Adam alaihissalam dengan keistimewaan ini mau menjadi perantara bagi umat manusia agar Allah berkenan memulai perhitungan. Namun jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Nabi Adam dengan tegas menolak. Dalam riwayat hadis syafaat ini Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi. Masing-masing kata Nabi Adam. Diriku, diriku. Inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu wala ba'dahu mislah. Sesungguhnya pada hari ini Tuhanku, Tuhan kita sedang marah sebesar-besarnya. Allah tidak pernah marah sebelumnya seperti ini dan tidak akan marah setelahnya seperti kemarahan pada hari ini. Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri kata Nabi Adam alaihi salam. Kemudian dalam beberapa riwayat Nabi Adam mengarahkan u'tu Nuhan, coba datangi Nuh, kata Nabi Adam alaihi salam. Dialah Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Dan dialah yang menyandang gelar sebagai hamba abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur dan pandai bersyukur kepada Allah. Artinya orang-orang mendatangi Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian mereka minta, ya Nuh, coba menghadap kepada Allah. Minta Allah agar segera memulai perhitungan kita ini. Untuk segera memulai perhitungan. Kita ini telah ditimpa ketidakpastian, kegundah gulana yang membuat kita tidak sanggup lagi menahannya. Tidak sanggup kita untuk semakin lama dalam ketidakpastian ini. Kekhawatiran ini semakin membesar dalam kondisi matahari begitu dekat ini. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam juga mengatakan persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Adam alaihi salam. Nafsi, nafsi, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini betul-betul marah. Dan ia tidak marah sebelumnya seperti ini dan tidak akan marah seperti ini setelahnya. Coba datangi Ibrahim. Disuruh datangi Ibrahim. Karena Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih dekatnya Allah Ta'ala. Artinya Nabi Ibrahim memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Coba dia barangkali mau menghadap Allah untuk meminta. Artinya Nabi Adam angkat tangan, Nabi Nuh angkat tangan. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam ketika didatangi oleh mereka, Nabi Ibrahim menolak permintaan mereka. Nafsi, nafsi. Kemudian disuruh datang ke Nabi Musa, begitu pula datang ke Nabi Isa dan jawabannya semua hampir sama. Dan terakhir Nabi Isa mengarahkan coba datangi Muhammad. Datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau langsung menyambut permintaan tersebut. Faqala ana laha. Baik, aku yang akan melakukannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam segera berjalan menuju di bawah arsy-Nya Allah Ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memulai, ya Allah mulailah, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak berani langsung memberikan syafaatnya atau meminta untuk diizinkan memberikan syafaat. Tetapi yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah langsung sujud, langsung meletakkan dahi yang merupakan bagian termulia dari tubuh seorang manusia. Beliau langsung tersungkur sujud dan memuji Allah Ta'ala dengan puji-pujian yang begitu indah, yang Nabi SAW ceritakan beliau tidak mengetahui apa pujian itu yang akan beliau ucapkan ketika beliau masih hidup. Nanti kata beliau, Allah akan memberikan pujian itu untuk beliau ucapkan ketika di kondisi tersebut, di akhirat, di padang mahsyar nanti. Maka Nabi SAW memuji dengan puji-pujian kepada Allah Ta'ala yang begitu indah, sampai kemudian beliau mendengar, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, mintalah maka kamu akan diberikan permintaanmu tersebut. Maka Nabi SAW meminta kepada Allah Ta'ala agar hisab perhitungan umat manusia, tidak hanya umat beliau, untuk segera dimulai. Maka Allah Ta'ala memberikan izin untuk itu. Maka Allah Ta'ala berkenan menerima permintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik,
Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait tentang kasih sayang Allah di akhirat untuk orang-orang beriman. Diawali dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada orang-orang beriman dengan diperkenankannya mereka untuk memberi syafaat dan menerima syafaat. Itu salah satu rahmat Allah atau makna dari kata rahim terhadap orang-orang beriman. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua terkait perbedaan antara nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu maknanya adalah al-mausufu birrahmah. Allah memiliki sifat rahmah tersebut. Dan sifat rahmat Allah ini merupakan sifat yang ada pada zatnya Allah Ta'ala. Allah memiliki sifat, menyandang sifat rahmat. Dan sifat rahmat ini merupakan sifat yang menyertai dan menghiasi zatnya Allah Ta'ala. Adapun rahim jemaah sekalian, rahim itu adalah ar-rahimu bi'ibadihi, yang memberikan. Kalau yang tadi Rahman ini, ia memiliki sifat rahmat pada dirinya. Kalau rahim itu ia yang memberi dan membagi rahmat tersebut kepada hamba-hambanya. Dipahami? Ini pendapat yang kedua tentang perbedaan antara nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Baik. Di antara dalil atau di antara hal yang menunjukkan hal ini dalam firman Allah Ta'ala pada surat Al-Ahzab ayat 43, Allah Ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Ta'ala rahim, maha pengasih, maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian rahmat ini jemaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, merupakan salah satu sifat yang begitu lekat dengan Rabbuna, dengan Tuhan kita. Di mana Allah Ta'ala menegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 156 bunyinya, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku, kasih sayangku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Allah juga berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas diri mereka, telah melakukan banyak kemaksiatan dan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah Ta'ala sebelum menciptakan seluruh makhluk ini, Allah telah menulis sebuah kitab di sisinya, dan di dalamnya tertulis rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, kata Allah, mendominasi, mengungguli murkaku. Dan Allah letakkan di sisi Allah Ta'ala sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Artinya, percayalah, kita memiliki Rabbun, kita memiliki Tuhan yang rahmat merupakan sifat yang selalu menyertai zatnya, dan Allah Ta'ala selalu rahim, memberikan rahmat khusus kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Dan Allah Ta'ala sebelum menciptakan alam semesta ini, sebelum menciptakan umat manusia, Allah telah menuliskan di dalam sebuah kitab yang Allah letakkan di sisinya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Di dalamnya Allah menyebutkan rahmatku, kata Allah, mendominasi atau mengungguli murkaku. Artinya rahmat Allah itu selalu lebih besar daripada murka Allah Ta'ala. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada kejadian menarik di mana Nabi SAW memanfaatkan momen ketika
tawanan perang datang dan digiring masuk menuju kota Madinah. Jadi selesai kaum muslimin perang, kemudian tawanan perang ini mereka digiring masuk ke kota suci Madinah untuk diletakkan di sebuah tempat. Kemudian ada seorang ibu yang sibuk berlari ke sana kemari sambil wajahnya itu memperlihatkan wajah orang cemas, wajah sedang mencari sesuatu. Ia berlari ke sana kemari, ke barisan depan, barisan belakang, di area atau sekitar daerah para tawanan tersebut yang sedang digiring. Kemudian Nabi SAW pada waktu itu memanfaatkan momen tersebut untuk mendekatkan pemahaman para sahabat terkait tentang betapa besar rahmat Allah Ta'ala, betapa tinggi dan luas rahmat Allah. Kemudian Allah Ta'ala menanyakan kepada sahabatnya, kepada sahabat-sahabatnya, ara'aitum hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar. Menurut kalian, wanita yang sedang kelimpungan, kebingungan mencari putranya, anaknya, kesana dan kemari. Kemudian ketika ia berhasil menemukan anaknya di barisan tawanan perang, wanita ini segera mendekapnya sedekap-dekapnya, memeluk anaknya, kemudian segera menyusuinya. Kemudian Nabi SAW ketika para sahabat melihat momen tersebut, kejadian tersebut, Nabi SAW mencoba mengingatkan para sahabat tentang betapa besar dan luas rahmat Allah. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, menurut kalian seorang ibu yang begitu sayang pada anaknya ini, apakah tega ia untuk melemparkan anaknya ke dalam api neraka atau ke dalam api, atau membuat anaknya mendapatkan bahaya? Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan serentak mengatakan, tentu saja tidak wahai Rasulullah. Dilihat bagaimana momen di mana seorang ibu setelah mencari sekian lama dan berhasil menemukan putranya, mendekapnya seerat-eratnya dan segera menyusui putranya yang masih kecil. Tidak mungkin seorang ibu yang begitu sayang kepada putranya ini tega melakukan perbuatan yang membuat anaknya binasa. Maka kata Nabi SAW, Rasul SAW mengatakan, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Allah itu, kata Rasul SAW, jauh lebih sayang kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang ibu ini kepada putranya. Artinya Allah Ta'ala ketika menimpakan suatu musibah kepada kita, percayalah, itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Karena fungsi dari musibah, cobaan hidup pada diri kita, entah itu pada keluarga kita, pada anak kita, pada orang tua kita, sakit di badan kita, atau himpitan ekonomi yang menimpa kita, atau hal-hal yang lain yang membuat kita kepikiran setiap hari, beban yang kita tanggung, percayalah itu berfungsi sebagai penghapus dosa-dosa yang kita belum sempat bertaubat kepada Allah, yang belum sempat beristighfar kepada Allah, dan itu juga berfungsi untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadisnya Nabi SAW menerangkan, ada seorang hamba yang hamba ini seharusnya menempati derajat tertentu di sisi Allah, tetapi hamba ini belum mampu mencapai derajat yang telah Allah tetapkan bagi dirinya dengan amal-amal solehnya. Artinya hamba ini masih belum maksimal untuk mengerjakan amal-amal soleh. Kemudian Allah menginginkan hamba ini, sebagaimana Allah telah takdirkan ia untuk mencapai derajat ini, derajat yang tinggi ini, Allah Ta'ala memberikan musibah demi musibah kepada si hamba ini, agar hamba ini nanti di akhir dapat menempati posisi yang telah Allah tetapkan baginya, posisi tinggi yang telah Allah tetapkan di sisinya. Artinya kalau kita tidak mampu menggapai posisi tertinggi
dengan amal soleh kita, karena masih kurang semangat kita, kurang maksimal kita dalam mengerjakan amal soleh, maka Allah akan turunkan bala musibah kepada hamba tersebut agar dia naik ke posisi yang telah Allah inginkan dirinya berada di situ. Baik jemaah sekalian, itu merupakan rahmat dari Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya. Kemudian jika kita justru banyak melakukan dosa dan ditimpa musibah, maka itu belum tentu merupakan ujian agar naik level, bukan. Tetapi itu agar menghapus dosa-dosa seorang hamba. Menghapus dosa-dosa seorang hamba agar nanti di akhirat ia tidak mendapatkan hukuman dan siksa yang lebih berat di dalam neraka jahanam. Itu juga salah satu fungsi dari musibah atau kesulitan yang Allah turunkan pada masing-masing hambanya, dan kadarnya, bentuknya berbeda-beda pada diri kita masing-masing. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Ta'ala juga menamakan surganya dengan rahmat. Jadi Allah menamakan surganya dengan rahmatnya, karena rahmat Allah Ta'ala merupakan sebab paling utama, sebab paling penting untuk mendapatkan kenikmatan surga dan kebahagiaan di akhirat nanti. Makanya surga dinamakan dengan rahmat Allah Ta'ala karena rahmat Allah menjadi penyebab utama seorang hamba berhasil dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait poin yang masih poin yang pertama tentang makna secara umum tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sifat rahmat yang ada pada Allah. Dan kita telah sebutkan tadi, kasih, maha pengasih dan maha penyayang sebenarnya maknanya sama. Yang membedakan tadi ada dua pendapat tadi. Yang pertama, kita ulangi, Ar-Rahman adalah yang memberikan rahmatnya secara menyeluruh kepada seluruh makhluknya. Tidak hanya manusia, seluruh makhluknya mendapatkan rahmat ini. Kemudian Rahim itu yang memberikan rahmat istimewa, rahmat khusus kepada orang-orang yang beriman. Kemudian pendapat yang kedua, Rahman ini adalah yang memiliki sifat rahmat pada dirinya. Adapun Rahim adalah yang memberikan rahmat ini kepada selainnya. Dan perlu diketahui bahwasanya Allah itu memiliki 100 rahmat. 100 rahmat. Dan rahmat yang paling besar dan paling luas yang akan Allah berikan itu justru nanti di akhirat. Sebagaimana terdapat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana redaksi hadisnya sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Satu yang Allah turunkan ke dunia, di mana dengan satu rahmat ini dibagi-bagi rahmat yang satu ini di kalangan jin dan manusia, bahkan hewan buas sekalipun. Maka dengan rahmat yang satu yang telah dibagi-bagi ini, binatang buas sekalipun menyayangi anaknya, tidak memangsa anaknya sendiri. Itu salah satu jejak dari satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia, mencakup dan mencukupi kasih sayang yang ada pada diri semua makhluk di dunia ini. Kemudian kemana 99 rahmat ini? Allah simpan untuk digunakan dan diberikan kepada makhluknya di akhirat. Dan siapa yang akan mendapatkan 99 rahmat ini di akhirat nanti? Semua makhluk? Tidak. Hanya hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Ta'ala di akhirat. Baik, semoga kita semua mendapatkan 99 rahmat yang Allah persiapkan nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, bahasan yang kedua atau poin yang kedua yang biasanya kita bahas terkait penjelasan nama Allah Al-Husna ini adalah jejak dari nama Rahman dan Rahim dan sifat rahmah di alam semesta ini. Apa saja fenomena atau jejak dari nama Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan itu semua terlihat jelas dari dijawabnya permintaan dan dikabulkannya doa orang yang meminta kepada Allah Ta'ala.
Sudah berapa banyak doa yang kita pinta kepada Allah dan sudah berapa kali doa tersebut dikabulkan oleh Allah untuk diri kita. Kalau kita mau menghitung-hitung, kita minta anak, Allah kasih. Kita minta rumah, Allah kasih. Setelah sekian lama kita meminta kepada Allah Ta'ala. Kita minta agar dimudahkan untuk menikah, Allah kasih. Itu semua merupakan jejak dari rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Dan betapa banyak dan betapa sering seorang hamba diselamatkan dari bala musibah. Bala musibah yang hampir mengenainya, dan itu merupakan rahmat kasih sayang dari Allah kepada hambanya. Dan itu merupakan asar jejak dari rahmat Allah yang ada di alam semesta ini. Di mana rahmat Allah itu pula dapat dilihat bagaimana orang tua begitu sayang kepada anaknya, membesarkan anak-anaknya tanpa pamrih dan rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, waktu yang tidak sedikit, sesibuk apapun orang tua untuk membesarkan anak yang disayanginya. Itu merupakan jejak dari rahmat yang Allah berikan kepada seluruh alam semesta ini. Dan di antara rahmat Allah pula jejaknya adalah terdapat pada hukum syariat, pada agama Islam ini, di mana ketika seorang hamba tidak mampu melaksanakan sholat dengan sempurna, maka diperbolehkan ia untuk duduk. Jika tidak mampu duduk, maka diperbolehkan untuk dalam kondisi berbaring. Ketika seorang sedang safar dan dalam kondisi atau menemui bulan suci Ramadan, ia diperbolehkan untuk berbuka. Itu merupakan salah satu jejak dari rahmat Allah yang ada di alam semesta ini. Dan di antara rahmat Allah pula adalah Allah menurunkan kitab-kitab suci Al-Quran, Allah mengutus para rasul, dan itu merupakan jejak dari rahmat Allah Ta'ala. Dan masih banyak hal yang lain. Kemudian poin yang ketiga, jemaah sekalian, atau bahasan yang ketiga, bagaimana kita beribadah kepada Allah melalui nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Yang pertama adalah takunu bistish'ari ar-raja'i fi rahmatillahi ta'ala mimma yuwarrisul abda husnal dhanni bi rabbih. Yang pertama adalah kita tumbuhkan, kita pupuk perasaan, ambisi, keinginan untuk meraih rahmat Allah yang lebih banyak lagi. Rahmat Allah yang lebih dalam lagi. Rahmat Allah yang lebih spesial lagi, di mana hal itu akan semakin mendorong seorang hamba untuk terus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah dalam setiap cobaan hidup yang dijalaninya. Dan juga akan mendorong semakin kita pupuk keinginan untuk mendapatkan rahmat Allah semakin besar, akan membuat kita terdorong untuk mengharapkan ampunan dan maghfirah dari Allah Jalla fi'ula, serta akan mendorong seseorang untuk senantiasa optimis terhadap jalan keluar solusi dari permasalahan hidupnya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, mengimani nama Ar-Rahman Ar-Rahim, kita juga menunjukkan kasih sayang kepada sesama. Dan itu merupakan perintah Allah Ta'ala kepada kita semua. Dan semakin besar kasih sayang yang kita berikan kepada makhluk-makhluk Allah, maka semakin dekat pula hamba tersebut dengan rahmat Allah Ta'ala. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-Rahimun, orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut, orang-orang yang senang mengasihi terhadap sesama, mereka akan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi, itu merupakan hadis, dan Nabi mengatakan selanjutnya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau ingin mendapatkan rahmat Allah lebih banyak lagi, maka cara yang kedua, cara kita beribadah kepada Allah dengan nama ini adalah kita juga memberikan rahmat kita, kasih sayang kita kepada hamba-hamba Allah Ta'ala, terlebih hamba Allah yang beriman.
Kenapa? Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Karena kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihi orang yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan mengasihimu. Dan dalam firman Allah Ta'ala, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kasih sayang Allah itu dekat dengan hambanya yang berbuat baik. Makanya salah satu cara ketika kita menyembelih adalah dengan menajamkan pisau untuk menyembelih. Dan itu merupakan rahmat kasih sayang kita kepada hewan. Dan masih banyak lagi potret-potret di mana kita bisa memberikan kasih sayang kita kepada manusia, kepada bahkan jin sekalipun, Pak. Gimana caranya kita menunjukkan kasih sayang kita kepada jin? Gimana caranya? Nabi SAW melarang kita semua untuk beristinja dengan tulang. Kenapa tulang tidak boleh kita pakai untuk beristinja, untuk membasuh kotoran kita? Karena itu makanan jin. Kalau makanan jin digunakan untuk hal-hal yang kotor, maka akan kasihan bangsa jin. Dan itu merupakan salah satu rahmat Allah Ta'ala melalui syariatnya. Dan Islam mengatur hal tersebut sekalipun. Dan salah satu bentuk rahmat Allah pada syariatnya, dan kita pun diperintahkan untuk menunjukkan kasih sayang ini adalah pada pohon sekalipun. Bukankah kita tidak boleh kencing di bawah pohon yang berbuah atau tempat orang berteduh, kencing atau buang kotoran? Itu merupakan rahmat yang kita tunjukkan kepada pohon sekalipun, bangsa jin sekalipun, bahkan malaikat, Pak. Bagaimana caranya? Cara kita menunjukkan kasih sayang kita kepada malaikat. Nabi SAW mengatakan, innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu bani Adam atau banu Adam. Malaikat itu juga merasa terganggu dengan apa yang membuat anak Adam, manusia kita terganggu. Ini konteksnya ketika sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, orang yang makan bawang merah mentah-mentah dilarang untuk mendekat sholat berjamaah sampai ia membersihkan dahulu. Kenapa? Karena bau aroma dari mulutnya akan mengganggu orang di sampingnya. Dan Nabi SAW menyebutkan malaikat pun juga ikut terganggu karena malaikat itu menghadiri majalisul dzikir dan ibadah sholat. Maka sebagai bentuk kasih sayang kita kepada sesama dan juga kepada malaikat adalah kita memperhatikan kebersihan aroma mulut kita, ataupun para ulama menyebutkan termasuk dalam hal ini, mohon maaf, bau badan kita. Baik, itu poin yang ketiga ya. Cara beribadah kepada Allah melalui nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang pertama dengan menghadirkan dan menumbuhkan keinginan atau semangat untuk meraih rahmat Allah lebih banyak lagi. Yang kedua adalah dengan menjadi orang yang pengasih dan penyayang pula sebagai seorang manusia kepada hamba-hamba Allah atau makhluk-makhluk Allah. Kemudian yang keempat dan yang terakhir adalah dalil-dalil terkait penetapan nama ini untuk Allah Ta'ala. Ada banyak sekali penetapan tentang nama Ar-Rahman Ar-Rahim, salah satunya dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahman Ar-Rahim. Itu dua nama di mana nama tersebut Allah tetapkan untuk dirinya dan kita tetapkan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan nama Ar-Rahman ini tidak ada satupun makhluk di muka bumi yang dibolehkan menyebut dirinya dengan Rahman. Jadi salah satu keistimewaan nama Rahman ini adalah satupun makhluk di muka bumi ini tidak ada yang menamai dirinya dengan Ar-Rahman. Kalau Rahim, Allah menyebut bahwa Nabi SAW memiliki sifat Rahim, memiliki nama Rahim. Tetapi Rahman hanya Allah semata. Dan ini merupakan keunikan atau keistimewaan nama Ar-Rahman. Dan masih banyak sekali
dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim maupun hadis Nabi SAW tentang sifat Rahman Allah. Dan terakhir sebelum kita tutup, ada faedah yang menarik sekali, yang faedah ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah terkait sifat rahmat Allah Ta'ala, dan ini kita tutup sebelum jam 8. Baik, Allah Ta'ala dalam atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Innallaha khalaqar rahmata yauma khalaqaha mi'ata rahmatin. Masih berkaitan dengan 100 rahmat. Allah Ta'ala menciptakan rahmat di hari ia menciptakan rahmat ini, dan menciptakannya sebanyak 100 rahmat. Timbul pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian, rahmat di sini apakah makhluk atau bukan makhluk? Dan kita tahu kaidah berlaku, sifat Allah itu bukan makhluk, karena bagian dari diri Allah Ta'ala. Nah sekarang dalam hadis ini Allah Ta'ala menciptakan khalaqa ar-rahmata, Allah menciptakan rahmat di hari ia menciptakannya sebanyak 100 rahmat. Kira-kira rahmat Allah itu makhluk atau bukan? Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Baik, dalam hal ini ulama kita menjelaskan dan menerangkan berdasarkan hadis ini, rahmat Allah itu ada dua. Ada rahmat yang merupakan sifat Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah sangat rahim, sangat pengasih, sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itu merupakan sifat rahmat Allah dan bukan makhluk. Ini rahmat yang merupakan sifat yang menghiasi diri Allah Ta'ala, bukan makhluk. Karena sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah bagian dari diri Allah. Kemudian rahmat yang kedua, jenis rahmat yang kedua adalah rahmat yang bersifat makhluk. Yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Allah menciptakan 100 rahmat dan 1 rahmat diturunkan ke muka bumi dan 99 rahmat disimpan di sisinya. Dengan ini maka kita dapat memahami secara keseluruhan dan tidak terjerumus ke dalam kesalahan kalau mengatakan rahmat Allah itu adalah makhluk. Salah satu bentuk lain seperti Baitullah, rumah Allah, yaitu masjid. Rumah Allah ini makhluk atau bukan? Makhluk, tetapi dinisbatkan dan disandarkan kepada Allah. Jadi yang disandarkan kepada Allah itu ada dua, Pak. Ada sifat yang disandarkan kepada Allah, maka ini bukan makhluk. Kalau sifat. Ada yang a'yan qaimah binafsiha atau bianfusiha. Ada sesuatu yang berdiri dengan sendirinya, bukan abstrak. Maka ini ketika dinisbatkan kepada Allah, maka ini merupakan penisbatan sesuatu sebagai milik Allah Ta'ala. Seperti Rasulullah, utusan Allah. Seorang utusan ada wujudnya dan terpisah dari Allah Ta'ala, tetapi tetap dinisbatkan kepada Allah. Baitullah, rumah Allah. Kemudian salah satunya juga adalah rahmatullah. Rahmat Allah yang ada pada hadis Abu Hurairah ini merupakan rahmat yang jenisnya adalah yang diciptakan. Ada rahmat yang jenis lain, yaitu rahmat yang merupakan sifat Allah Ta'ala, dan Allah menamai dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin barangkali ada pertanyaan. Sebelum kita jawab, masih ada 3 menit lagi sebelum jam 8. Barangkali materi ada yang belum jelas. Jika tidak ada, kita tutup. Ada? Baik. Keistimewaan apa, Pak? Syafaat. Baik,
keistimewaan yang kedua yang menjadi kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menjadi nabi pertama yang diperkenankan untuk membawa sekelompok umatnya khusus PPIP untuk tidak melewati hisab dan tidak melewati azab. Kemudian beliau membawa mereka dan menjadi orang pertama yang pintu surga dibukakan untuknya. Itu menjadi kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada selain beliau. Ada pula sebagian ulama yang menambahkan yang ketiga, yang menjadi keistimewaan khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pemberian syafaat, yaitu yang ketiga adalah syafaat beliau untuk pamannya yang wafat dalam keadaan tidak masuk Islam, yaitu Abu Thalib. Nabi SAW mengatakan, kalaulah bukan karenaku, maka pamanku tersebut akan fiddarkil asfali minan nar. Ia akan diletakkan di bagian terbawah dari kerak neraka. Akan tetapi Nabi SAW diperkenankan untuk meringankan atau memberikan syafaat untuk meringankan siksa dari paman yang dicintainya dengan memakai sendal yang mana ketika sendal besi ini dipakai yaghli minhu dimaguh, ubun-ubun otak ini mendidih. Memakai itu adalah, para ulama menyebutkan, siksa penghuni neraka yang paling ringannya. Yang paling ringannya cuman disuruh memakai sendal di neraka, yang sendalnya ini saking panasnya ubun-ubun kita ini sampai mendidih, menggurak kalau bahasa ini. Ini kata para ulama merupakan syafaat yang khusus dipunyai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diberikan kepada selain beliau. Kenapa? Karena syafaat ini hanya diberikan kepada orang yang diberi izin oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Orang yang diridhoi oleh Allah adalah orang yang beriman kepada Allah. Artinya orang yang tidak beriman, yang meninggal dalam keadaan tidak beriman, itu tidak berhak mendapatkan syafaat siapapun, termasuk dari Nabi SAW. Kecuali penghususan satu kondisi, satu syafaat yang Allah berikan kepada Nabi SAW untuk diberikan kepada pamannya saja. Adapun selain itu tidak diberikan kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.